Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyayangi kita, menyintai kita, tidak pernah berhenti membimbing, menuntun kita ke jalan yang diridhoi. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bukan hanya menarik, tapi membawa satu perubahan yang sangat signifikan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 12, 13, 14. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 20, surat 23 ayat 12, 13, 14. Di situ Allah mengatakan proses penciptaan manusia itu dimulai dari nutfah. Ya, setetes air mani. Jadi ganteng, cantik kita dari air mani. Air mani itu suci, Bapak, bukan najis. Di luar sana masih banyak orang mengira air mani itu najis. Kalau mani itu najis, maka kita diciptakan dari sesuatu yang kotor. Air mani itu suci. Tapi memang tempat keluarnya air mani itu sesuatu yang hina. Jadi kalau terlihat tempat keluarnya itu, maka orang itu dianggap kehilangan akal. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, di dalam nutfah itu, prosesnya itu, nutfah itu kita berada di dalam rahim selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah. Menjadi alaqah itu segumpal darah, Bapak Ibu. Itu juga kata Rasulullah SAW 40 hari. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu juga adalah segumpal daging, adalah 40 hari. Nah, itu kata Allah di dalam Al-Quran, nutfah, alaqah, mudghah. Tetes mani, segumpal darah, segumpal daging. Nah, kemudian kata Allah, kami jadikan makhluk yang berbeda, yaitulah manusia. Kita dikasih nyawa, kita dikasih dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat 120 hari itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah meniupkan ruh. Allah meniupkan ruh. Di dalam surat Al-Hijr, ya, di dalam surat Al-Hijr dan di dalam surat Shad, ya, surat Shad, Al-Hijr ayat 29 dan di dalam surat Shad ayat 72. Al-Hijr 29 dan Shad 72. Saya ulangi, Al-Hijr 29 dan Shad 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kita diajarkan oleh Allah untuk mengenal diri kita. Setelah aku sempurnakan ciptaanku,
Maka 120 hari tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku. Tapi ruh ini disandarkan ke Allah. Misalnya ruh Allah itu sama dengan Baitullah. Bukan berarti Allah ada di Ka'bah situ, bukan. Ruh itu ruh Allah. Jadi ruh ciptaan Allah, ruh yang disandarkan kepada Allah. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena ini adalah makhluk spesial. Jadi Bapak Ibu adalah makhluk yang sangat spesial. Maka setelah aku sempurnakan ciptaanku 120 hari tadi 4 bulan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, ruh ciptaanku. Bapak Ibu, di Al-A'raf ayat 172, di surat Al-A'raf ayat 172, sebelum ditiupkan ruh, diangkat sumpah dulu, suruh berjanji dulu kepada Allah. Ruh itu berjanji dulu kepada Allah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Tuhan? Ya, ruh berjanji kepada Allah, Bapak. Bukankah aku adalah Tuhan? Maka ruh mengatakan, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Ya, kami bersaksi engkaulah adalah Tuhan kami. Nah, ini disinilah terhubungnya kita dengan Allah. Disinilah kita menyadari, harus memahami bahwa kita under kontrol Allah. Jadi bukan hanya diciptakan, tapi ruh yang ditiupkan Allah ke kita itu adalah terhubung kepada Allah. Bapak Ibu, kita ini terhubung setiap waktu kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Tadi ruhnya bersumpah kepada Allah. Sebelum ditiupkan ke tubuh kita yang 120 hari. Kemudian kita menjalani kehidupan, kata Allah kepada Rasulullah SAW, apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Fa inni qarib. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia menjalankan perintahku, ya. Hendaklah dia menjalankan perintahku. Hendaklah dia beriman kepadaku. Nah, juga ada ayat surat Qaf ayat 16, Bapak Ibu. Surat Qaf ayat 16. Ini saya sampaikan fakta ayatnya dulu, data ayatnya dulu, nanti baru kita hubungkan satu sama lain. Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lengkapnya, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu.
Kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang tersirat di dalam hatinya. Ya, kenapa? Karena kami lebih dekat dari urat lehernya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat-ayat tersebut, bahwa jelas bahwa kita ini nggak bisa jauh dari Allah. Ya, kita ini tidak bisa jauh dari Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka kita berarti dekat dengan pusat kekuasaan, sumber rezeki, sumber kasih sayang, sumber cinta. Ya, dialah yang maha pengasih, dia yang maha penyayang, dia yang maha menguatkan ketika kita lemah, dia yang maha memberi rezeki ketika kita tidak punya apa-apa, dia yang membahagiakan ketika kita sedih. Dia adalah segala-galanya buat kita. Iya karena dua, iya karena satu. Nah, tuh. Ya, jadi Allah itu adalah segala-galanya bagi kita. Nah, tapi kalau kita jauh dari Allah, kalau Bapak Ibu saya, kita semua jauh dari Allah, maka berarti kita jauh dari pusat kekuasaan. Berarti kita jauh dari pusat atau sumber rezeki, sumber kehidupan. Nah, makanya Bapak Ibu, kita harus berada di circle ilahiyah. Ya, harus ada di situ. Nah, bagaimana agar kita ada di situ, Bapak Ibu? Kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, dan yang ketiga tentang ihsan. Ya, tentang Islam dijawab oleh Rasulullah SAW. Islam adalah 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Tapi kemudian ketika ditanya tentang al-ihsan, apa kata Rasulullah? Al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Hidup ini pengabdian. Hidup ini penyembahan. Hidup ini menjalankan tugas kehambaan setiap waktu, setiap detik, setiap denyut nadi kita, detak jantung kita. Maka Rasulullah SAW ingatkan kita, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatnya. Nah, Bapak Ibu, ketika Allah tiupkan ruh ke tubuh 120 hari dalam kandungan, itu sekitar seperti ini ya, 120 hari atau gini, jari manis. Saat kita berada di 120 hari di dalam kandungan, prosesnya dari nutfah, setetes mani menjadi alaqah, segumpal darah, menjadi mudghah, segumpal daging, nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, maka genaplah 120 hari ketika Allah tiupkan ruh. Pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang pertama kali organ tubuh yang diciptakan oleh Allah adalah jantung. Enggak terbantahkan ya. Belum ada organ tubuh yang lain. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah jantung. Kenapa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah jantung? Karena jantung organ utama yang mensuplai, mendistribusikan oksigen, nutrisi, darah ke otak dan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua setelah jantung adalah otak, baru paru-paru, ginjal, lever, semua
diciptakan oleh Allah bersamaan sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, jantung sebagai pusat perasaan, otak sebagai pusat pikiran. Itulah jati diri manusia. Jadi kalau manusia nggak punya otak dan nggak punya jantung, nggak punya perasaan dan nggak punya pikiran, maka bukan manusia. Yang menjadikan kita ini adalah manusia karena kita dikasih perasaan dan pikiran oleh Allah. Nah, pada saat ruh ditiupkan, ruh sudah bersumpah kepada Allah, ruh sudah mengenal Allah. Ruh itu berarti sudah kenal Allah, Bapak Ibu. Ruh kita itu sudah kenal dengan Allah. Maka begitu ditiupkan ruh itu, maka banyak ulama mengatakan di mana diletakkan oleh Allah kebenaran. Di mana diletakkan oleh Allah kebenaran? Diletakkan di sebuah rongga secara spiritual di dalam jantung. Disinilah letaknya kebenaran. Maka denyut jantung kita itu terhubung dengan kualitas hati kita. Oke, kalau orang sholat, puasa, zikir, ngaji, baca Quran, berbuat baik, nuntut ilmu, sayang sama orang lain, sayang sama anak yatim, ringan tangan, peduli sama orang lain, punya sifat kasih, punya sifat sayang, maka itu berarti ada di kolbu. Maka jantung kita begini. Tapi kalau kita marah, kita dendam, kita benci, kita mencuri, kita sombong, kita riak, kita kasar, kita berbuat dosa, maka jantung kita begitu. Nah, saya baca banyak referensi, alhamdulillah. Jadi saya tahu ternyata orang yang hatinya nggak sehat, jantungnya nggak sehat. Orang yang suka melakukan bertentangan dengan kebenaran yang dititipkan oleh Allah, maka jantungnya nggak sehat. Walaupun ketidaksehatan jantung ada faktor lain secara medis, ya, faktor makanan dan lain-lain. Tapi 85% pemicunya adalah emosional. Nah, Bapak Ibu, coba lihat An-Nahl 78. Di surat An-Nahl surat 16 ayat 78. Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari rahim ibumu tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu punya anak. Pada saat ibu-ibu melahirkan anak, sebetulnya kita sedang bercermin, begitulah dulu diri kita. Bahwa kamu, kata Allah, keluar dari rahim ibumu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bapak Ibu, sebelum kita lahir kita nggak tahu apa-apa. Pertama, kita tubuh tanpa nyawa. 40 hari Allah kasih nyawa, ruh. Tapi nyawanya, ruhnya sudah bersumpah kepada Allah. 9 bulan kita lahir. Subhanallah. Ada 7 sifat wajib Allah. Nah, ini dia. Ada 7 sifat wajib Allah. Pada saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh kita, Allah
amanahkan 7 sifat wajibnya itu dipinjamkan Allah kepada kita. Apa yang pertama, Bapak? Coba, Allah angkat sumpah kepada ruhnya diciptakan oleh Allah, ruhnya bersumpah kepada Allah, ruhnya ditiupkan kepada tubuh yang belum paham apa-apa, belum tahu apa-apa. Begitu ruh masuk ke dalam tubuh bayi 120 hari dalam kandungan, apa yang terjadi? Kemudian bayi itu 9 bulan lahir, Allah berikan yang pertama itu kepada seluruh umat manusia yang Dia ciptakan ini. Apa yang pertama dipinjamkan oleh Allah? Hayat hidup. Allah Maha Hidup, Bapak. Allah pinjamkan hidup kepada kita. Jadi kita ini hidup pakai hidupnya Allah. Kalau Allah tidak tiupkan ruh, kita nggak hidup. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing ataupun orang yang sedang menyeberang. Hidup kita hanya sebentar. Kita ini dikasih hidup oleh Allah, tapi sebentar. Ketua masjid kita 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dipanggil oleh Allah, sudah selesai. Ada yang hidupnya cuma sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Mau 80, 90 tahun, hidupnya cuma sebentar. Analoginya sederhana, itu yang saya katakan, Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 300 sekian tahun, hanya merasakan setengah hari. Jadi Bapak Ibu yang hidup di dunia ini cuma sampai 70-80 tahun, hanya 1/4, 1/3 dari setengah hari. Kalau setengah hari 12 jam, berarti hidup kita hanya 3 jam di dunia. Masya Allah. 3-4 jam. Bapak Ibu, itulah yang pertama dipinjamkan Allah kepada kita pada saat ruh ditiupkan. Apa itu? Hayat. Jadi narik nafas, melepaskannya, ya, menarik nafas dan melepaskannya. Suatu saat nafas itu akan menjadi nafas terakhir kita. Karena ada istilah menghembuskan nafas terakhir itu, nah itu berarti selesailah hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kepada kita yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah sama. Sifat Allah Maha mendengar. Begitu ada nyawa, kita dikasih yang pertama hidup, setelah itu dikasih yang kedua. Dipinjamkan yang kedua, Maha mendengar, Allah pinjamkan pendengaran kepada kita. Berarti kita mendengar pakai pendengaran Allah. Apa yang kita dengar? Coba, untuk apa kita mendengar? Apa yang kita dengar? Banyak orang di luar sana mendengar fitnah, mendengar gibah, mendengar bully. Ada orang lain dibully, dia senang. Nah, dia mendengar. Pakai pendengaran Allah untuk kebatilan. Yang ketiga, apa diberikan oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah? Basar, sifat Maha melihat. Kita dipinjamkan penglihatan oleh Allah. Nah, di dalam kurun waktu yang dibatasi oleh Allah. Ada guru besar di UIN, sebelum dia naik ke panggung untuk menyampaikan risalah guru besarnya, dia bilang apa? Saya ada di situ. Dia bilang apa? Suatu ketika
saya datang ke dokter, ini pengukuhan guru besar nih. Saya datang ke dokter dan dokter bilang, ini jadwal rutin apa kontrol. Dokter bilang, bapak-bapak katanya siap-siap ya, harus siap mental ya, karena nanti ada beberapa tahun dari sekarang bapak akan mengalami kebutaan. Bapak akan mengalami kebutaan. Jadi setiap hari dia menghitung waktu, menghitung hari, sampai akhirnya masih ada kesempatan dia menghafal Al-Quran, dia menyelesaikan risalah guru besarnya, maka dia sampaikan kata sambutan dengan kisah yang sangat inspiratif di sebuah podium. Itulah akhirnya saya jadi penghafal Quran 30 juz, karena sampai telah tiba waktunya semua hilang dari pandangan saya. Jadi Bapak Ibu bisa kita bayangkan itu, kita melihat pakai penglihatan yang dipinjamkan oleh Allah, mendengar pakai pendengaran yang dipinjamkan oleh Allah. Kira-kira kalau tidak ada dua itu bisa sampai di sini nggak? Nggak punya pendengaran, nggak punya penglihatan, kira-kira bisa punya rumah di sini nggak? Kira-kira punya pekerjaan yang mumpuni nggak? Nah itu. Nah kemudian yang keempat, Allah itu punya kalam. Allah itu maha berkata-kata, dipinjamkan oleh Allah kemampuan berkomunikasinya kepada kita. Nauzubillah, ya, makanya takut, serem kalau ada orang yang jual beli ayat dengan harga yang murah. Kalau Allah kasih dia stroke, dia nggak bisa lagi ceramah, dia nggak bisa lagi bicara. Kalau Allah, banyak kan di luar sana, kemudian stroke setelah pensiun dia nggak mampu ngapa-ngapain, udah selesai. Apalagi stroke-nya mendekati batang otak, pembuluh darah pecah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tadi Allah berikan hidup, pendengaran, hidup, pendengaran, penglihatan, kalam, nah, kemampuan bicara. Yang kelima, sifat wajib Allah yang dipinjamkan Allah kepada kita, ilmu. Nah, udah. Ilmu itu pun sedikit, jangan sombong. Ada yang ahli di ilmu hadis, belum tentu ahli di ilmu tafsir. Ada yang ahli di ilmu tafsir, belum tentu ahli di ilmu hadis. Ada yang ahli kedua-duanya, belum tentu faham usuluddin sepenuhnya. Menguasai itu semua, belum tentu faham ilmu arsitek. Paham ilmu arsitek dikit, nggak tahu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi tahu sedikit, nggak tahu ilmu politik. Ilmu politik tahu sedikit, nggak tahu ilmu hukum. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku hanya ngasih kamu ilmu tuh sedikit. Udah 5 Bapak. Itu semua manusia dipinjamkan 7 oleh Allah. Yang keenam, apa yang dipinjamkan oleh Allah? Yang dipinjamkan oleh Allah sifat kudrat. Allah itu maha berkuasa. Begitu ruh dititipkan kepada kita, Allah pinjamkan sudah yang 5, Allah tambah 1, yang keenam adalah kudrat. Skill, kemampuan, kompetensi. Bisa jalan, bisa lari, bisa kerja, bisa nyetir, bisa membina keluarga, bisa jadi pemimpin, bisa mengatur strategi, punya visi atau skill. Itu kudrat. Dititipkan oleh Allah sedikit ke kita.
Udah 6. Yang ketujuh, Allah pinjamkan kepada kita iradatnya. Sedikit dipinjamkan oleh Allah kepada kita kemauan, kehendak. Mau menikah, mau punya anak, mau menikahkan anak, mau punya cucu. Sebelumnya mau belajar, mau sekolah, mau jadi sarjana, mau bekerja, mau punya penghasilan, mau menikah, mau punya anak, mau punya cucu, mau ini, mau itu. Segala macam kehendak ada iradatnya Allah dipinjamkan kepada kita. Tapi 7 itu dipinjamkan sementara. Nah, sekarang coba kita renungkan, Bapak. Polisi, jenderal, tentara, jenderal, pejabat, gubernur, presiden, menteri, ustadz, kiai, pengusaha, semua. Maaf, jangan sombong. Ya, di level tertentu, di posisi tertentu, kiai sekalipun jangan sombong. Kenapa? Karena kita berada di situ, di titik itu, di posisi itu karena 7 milik Allah. Nah, jadi tanpa 7 itu nih kita siapa? Nah, tanpa 7 itu Bapak Ibu siapa? Saya siapa? Apa? Jadi tanpa 7 itu kita nggak dipandang. Tuh artis tuh banyak itu. Kalau sekarang dia di mall dikejar-kejar sama pengagumnya, penggemarnya, di mana-mana jadi pusat pembicaraan di mana-mana. Tokoh artis. Begitu dia jadi mayat, nggak ada yang mau bawa dia pulang ke rumahnya. Mau sejak ganteng apa itu artis, mau secantik apa itu artis, mau segila apa itu pengagumnya, begitu itu jadi mayat ya artis, nggak akan mau dia bawa pulang, disimpan di kamarnya. Nggak ada apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Jadi saya ada di titik ini sebagai ustadz, pernah sebagai dosen, pernah sebagai apapun lah pokoknya. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kenapa? 7 sifat wajib yang dipinjamkan oleh Allah kepada saya. Nah, jadi kalau kemudian dengan 7 itu sukses, dengan 7 itu punya kelebihan rezeki, terus Allah bilang, bayar zakat nggak mau, bayar sedekah nggak mau, pergi haji nggak mau. Padahal dia hidup mendapatkan fasilitas semua dengan 7 itu. Hah? Dia dengan 7 itu. Dengan 7 itu merasa dirinya hebat, cara duduknya hebat, cara bicaranya hebat. Dengan 7 itu cara bawa mobilnya gagah karena dia pakai mobil mewah. Dengan 7 itu dia merasa memiliki rumah yang mewah, rumah yang megah. Padahal rumah dia yang sesungguhnya bukan itu. Dengan 7 itu dia merasa sudah tinggi. Maka kita lupa 7 itu berkurang. Yuk kita lihat. Masuk 40 tahun diambil oleh Allah penglihatan. Mulai dikurangin. Masuk 40 tahun. Maka problem banget buat kita pengen baca nggak bawa kacamata plus. Umur 40 tahun dicabut penglihatan oleh Allah. Masuk 60 tahun ke 70 dan seterusnya diambil oleh Allah. Yang kedua apa? Pendengaran. Masuk 80 tahun ke atas diambil oleh Allah. Yang tadinya waktu memimpin jepret, cara bicaranya. Begitu masuk 78, 79, 80 banyak diem. 85 di rumah dia diambil oleh Allah. Kemampuan komunikasinya. Nah, masuk 75, bahkan nggak 75, 70 sudah ada. Diambil oleh Allah ininya.
ilmu. Lupa. Anak kita nanya ke kita, Pak, aduh Papa udah lupa. Kamu cari aja deh di mana itu ilmunya itu. Sekarang tinggal googling. Mama udah lupa caranya, nak. Lupa. Yang mengerikan lupa nama anak. Lupa nama pasangan hidup. Apa? Amnesia. Pikun. Ilmu milik siapa? Bukan milik kita. Penglihatan dikurangi, pendengaran dikurangi, ini dikurangi. Ya, ini dikurangi 4, 5. Bapak-bapak, nih maaf, nggak nyindir. Kalau udah mau ngaji cari sandaran. Kemampuannya sudah dikurangi oleh Allah. Jalannya nggak segagah dulu. Refleks bawa mobilnya nggak secanggih dulu refleksnya. Makanya udah jarang bawa mobil kecuali dekat-dekat. Ya kan? Nanti dari duduk mau berdiri cagak 4 tangan. Pegangan. Ya kan? Bapak Ibu. Nah, diambil oleh Allah kudratnya yang dia pinjamkan ke Bapak Ibu. Karena kudrat sudah dikurangi, diambil oleh Allah yang dipinjamkan juga kepada kita kemauan, kehendak. Dulu kemanapun kalau bahasa orang sini dijabanin katanya. Dulu, Pak, mall, ayo, Pak, Bogor, mainkan, Pak, keluar kota yuk Pak, Bali, ayo, Pak ke Singapura Pak, mainkan, Pak Eropa Pak, yuk. Sekarang anaknya udah punya anak, punya cucu, Pak Eropa kamu aja lah, Papa di rumah aja. Ma, ayo ma, ke rumah aku nginep. Alah, lebih enak di rumah mama sendirilah. Pak, apa kegiatan sekarang? Saya jangan nanya jemaah nih. Jemaah saya paten banget. Karena waktu zaman jadi dirut, penghasilan perusahaannya besar. Sekarang ketemu, Pak, apa kabar? Sehat Ustaz. Apa kegiatan? Nggak ada Ustaz. Masjid rumah masjid Ustaz. Dikurangi dong masuk rumah. Pak Alimin nih. Pak Alimin dalam rumah masjid rumah. Ya kan? Nah bayangkan 7 itu dipinjamkan oleh Allah dan terakhir dicabut oleh Allah. Yang pertama dipinjamkan apa tadi? Hayat. Yang terakhir dicabut oleh Allah, selesai sudah hayat. Dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Makanya jangan merasa paling kaya. Jangan merasa paling hebat. Sekarang kita lihat, maaf, merasa paling berkuasa, merasa paling mampu, merasa paling pinter, merasa paling, maka ngeri Bapak Ibu. Kenapa ngeri? Dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Coba review masa lalu. Yang dulu suka tampil di setiap stasiun TV, yang dulu ucapannya selalu dia selalu diwawancarai tentang bagaimana, tentang negara, tentang ekonomi, tentang politik, tentang apapun. Yang dulu ditunggu-tunggu tanda tangannya. Yang dulu, banyaklah pokoknya. Mana sekarang? Yang usahanya hebat, bisnisnya besar. Orang-orang yang pernah berkuasa di zamannya, pengusaha sukses di zamannya, politikus sukses, anggota dewan yang sukses di zamannya. Mana sekarang? Itu di tanah kusir itu semua. Itu dia. Generasi sudah berubah.
Orang-orang hebat itu sudah kembali ke tanah. Itu fakta. Dunia ini sebentar. Makanya kalau cita-cita, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, gak usah kecewa. Kenapa? Dunia ini sebentar. Ini hanya panggung sandiwara. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Allah. La'ibun wa lahun wa tafafurun wa zinatun wa takaturun fil amwal wal aulad. Dunia ini permainan, senda gurau, sesuatu yang melalaikan, perhiasan. Hanya berlomba-lomba, banyak harta, banyak anak. Padahal larinya ke tanah juga. Maka ada sifat yang paling dibenci oleh Allah. Hari ini tuh ada namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Kita ini lemah. Saya punya jemaah penerbang zaman mudanya. Sekarang pelan pakai tongkat. Tua. Saya punya jemaah dirut BUMN dulu. Sekarang stroke. Saya punya jemaah saya banyak lah macam-macam. Ada yang didorong di kursi roda, padahal dulu orang hebat, orang gagah. Jadi bersyukur kita sehat Bapak Ibu. Hari ini ada penyakit narcissistic personality disorder, penyakit paling parah itu. Apa itu? Kumpulan 4. Ingat Ibu-ibu, kumpulan 4. Apa itu? Pertama, sifat sombong. Nih. Sifat apa? Sombong. Sombong itu apa? Merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling berkuasa. Ini di panggung politik kita kalau udah lihat di TV itu, wah, merasa banyak punya. Nanti nyawa keluar sama semua, yang merasa tadi sama semua. Itu di tanah kusir itu ada pejabat, ada menteri, ada wakil presiden, ada artis papan atas. Maaf, ada tukang becak, udah ada segala, udah sama udah. Coba tanah kusir, karet sana lihat. Dari menteri sampai yang nyapu rumah menteri, udah sama sekarang. Jangan-jangan lebih mulia yang nyapu rumah menteri dibandingkan menterinya. Lebih soleh, lebih taat. Loh ya sama udah. Yang satu generasi ya, misalnya umur 85 meninggal, yang kerja di rumahnya juga umurnya kurang lebih 85. Sekarang nih kira-kira 85 kalau hidup. Nah dulu sama. Menteri umur 45, yang kerja umur 45 misalnya. Kerja di rumahnya menteri. Yang menterinya sudah meninggal, yang kerja sudah meninggal sama sudah. Nah, sifat yang paling dibenci oleh Allah sifat sombong. Ini NPD, kumpulan 4. Yang pertama, sifat takabur, itu pakaian Allah. Itu busananya Allah, jangan dipakai. Maka kata Allah, wala tusair khaddaka linnas. Luqman ayat 12. Ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu palingkan hatimu dari manusia karena sombong. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Allah nggak suka sama orang yang menghayal perasaan ganteng padahal nggak ganteng. Bukhtal itu, bukhtal. Perasaan kaya padahal biasa-biasa saja. Perasaan berkuasa padahal cuma tanah yang dikasih nyawa. Sombong. Fir'aun itu sombong. Oke, kalau ada orang yang sekarang berkuasa kemudian sombong, udah berkuasa nggak mau turun, nah itu Fir'aun. Nah, iya. Bahkan ngaku Tuhan Fir'aun akhirnya. Nah itu sombong.
Kalau sudah merasa paling kaya, paling terhormat, paling berkuasa, paling pintar, paling hebat, paling merasa benar, merasa paling soleh, merasa ahli surga, orang lain enggak. Maka yang kedua, dia itu pasti punya sifat meremehkan orang lain. Ya Allah sama Rasulullah benci sama orang ini. Yang ketiga, kalau sudah meremehkan orang lain, nggak mau dengar nasihat. Udah pasti. Satu, narcissistic disorder personality. Yang pertama apa? Sombong. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ujub. Ujub, bangga sama dirinya. Bangga dengan kekayaannya, dengan kehebatannya, dengan kekuasaannya, bangga. Itu nanti akan kelihatan cara dia nyalam orang. Ada yang nyalam cuma sekedar begini. Oh, itu menunjukkan siapa dirinya, cara dia merespon orang. Jadi kita, maaf ya, saya sering diundang gitu kemana gitu. Makanya kadang-kadang maaf, ada orang kaya raya yang undang saya, levelnya udah level tinggi. Habis itu ajudannya bilang saya, stafnya bilang, Ustaz diundang, nggak mau datang lagi saya. Karena saya melihat demi Allah ini, saya diundang yang kedua atau ketiga di beberapa tempat. Begitu yang diundang, mulai lagi saya lihat cara dia nyalam orang, gitu, cara dia merespon kedatangan saya diundang lagi. Maaf, saya ada jadwal. Nggak usah saya sebut, Bapak Ibu pasti kenal. Tapi banyak orang bangga diundang, saya enggak. Karena apa? Enggak penting buat saya. Maaf ya Bapak Ibu sama pejabat. Nih di luar nih orang, dia gimana? Cara duduknya begini. Ya Pak, siapa? Maaf, gitu nggak kita ke Allah lagi sholat? Hah? Allah. Berani nggak depan pejabat? Depan Allah tuh, depan pejabat tuh duduknya apa? Betul Pak. Siap, siap Pak, siap. Itu nggak ke Allah? Hah? Depan pejabat fokus. Depan pejabat nih fokus. Ya Pak, menurut saya gini Pak. Itu strategi yang harus kita bangun Pak. Ke Allah nih. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba tuh. Begitulah kita coba. Penghormatan kita ke Allah nggak ada. Itu mana tuh? Dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Ya. Kalau yang ngundang pejabat nih, yang ngundang orang hebat pejabat. Ustadz, jam 12 malam saya tunggu. Siap. Siap, siap. Wah, itu udah pakai baju padahal cuman ngobrol aja, pengen ditemenin ngopi aja. Tapi jam 12 malam. Coba lewat jam 12 Allah bilang, hadapkan dirimu ke aku berikan segalanya sesuai harapanmu. Tapi dengan kesabaran. Jam berapa? Jam 1, jam 2 nggak bangun tuh. Jadi maaf, kita ke Allah itu bukan prioritas. Allah itu tidak pernah jadi prioritas. Ya, Bapak Ibu. Ya, NPD sombong. Yang kedua ujub bangga. Padahal tadi dia bisa punya rumah, punya kerjaan, punya kendaraan mewah, punya aset itu dengan 7 yang dipinjamkan Allah kepada kita. Tapi merasa memiliki, merasa menguasai. Yang ketiga apa? Yang ketiga sum'ah. Kalau sudah takabur, sudah ujub, punya yang ketiga. Sum'ah itu apa? Pamer. Ngundang orang, pengen ngumpul di rumahnya bukan karena tulus, tapi biar orang tahu rumahnya. Apa? Detail-detail keramiknya, marmernya, lampu buatan Eropanya. Biar apa kata orang tentang saya.
Ya tanya salah satu teman reuninya, tadi kata teman-teman tentang rumah gue apa? Wah, tentang gue apa? Nah itu pamer. Itu namanya sum'ah. Beli mobil mewah bagus, kebutuhan. Tapi ketika biar apa kata orang tentang saya, itu sum'ah. Sum'ah. Sum'ah ain, pakai ain, sum'ah, pamer. Kalau sudah sombong, sudah ujub, bangga, sudah sum'ah, pamer, maka ada yang keempat, riya. Nah, udah, itulah NPD sempurna itu. Ya, riya itu udah sempurnya NPD kita, Bapak. Nah, makanya subhanallah ya, mudah-mudahan kita merenunglah hari ini kita hidup dengan 7 anugerah terindah Allah, tapi banyak di antara kita nggak menyadari itu. Makanya harus man arafa nafsah faqad arafa rabbah, faman arafa rabbah faqad arafa nafsah. Yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya, yang mengenal Tuhannya pasti mengenal diri. Dan kita sedang membersihkan rumput, menyingkirkan batu. Untuk apa? Merapikan jalan pulang. Ya, kita sedang mempersiapkan jalan pulang. Dunia ini sebentar saja udah. Ya, jangan salah niat cari popularitas, cari kaya, cari hebat. Dan itu nanti akan terjawab pada saat mulut kita disumpal dengan tanah. Ya, pada saat kita dimandikan, dikafani, dimasukkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saya kira itu sehat-sehat buat semua. Insya Allah kita ketemu lain waktu dan kesempatan. Ini ada di buku saya, tapi bukunya baru mau naik cetak. Nanti mungkin di momen yang akan datang sudah ada bukunya. Ya, bukunya ini juga menarik. Insya Allah mudah-mudahan ada pembelajaran di dalamnya. Ya, Insya Allah nanti kalau sudah jadi saya infokan ke Bapak Ibu. Itu saja, sehat-sehat buat semua. Ada pertanyaan mungkin satu dua? Hah? Judul Islamic Quantum Attraction, the Secret Law of Allah. Islamic Quantum Attraction, apa itu? Hukum tarik menarik berdasarkan sunnatullah. Itu bagus banget, itu merubah cara pandang kita terhadap hidup. Karena gini, setiap saya membaca tulisan, kan saya berulang-ulang saya baca itu. Itu setiap saya baca semangat untuk bertumbuh, berkembang dan memberikan manfaat hidup buat orang lain besar gitu. Ya mudah-mudahan itu nanti dapat menginspirasi kita. Pak, ya. Assalamualaikum. Ada pendapat bahwa pada saat ruh itu berada di tubuh kita, itu dia memiliki kualitas-kualitas. Ada dalam konteks apa ya? Dalam konteks aspek spiritualitas, ada an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsul ammarah bisu, ada an-nafsul lawwamah. Tadinya kita suci, Pak. Kita suci, ruh Allah tiupkan ke kita. Kemudian di dalam perjalanan hidup kita, pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, pengaruh segala macam, akhirnya kita semua memiliki kualitas. Yang tahu hanya Allah dan kita. Kelihatan nih ustadz di depan jemaahnya, topengnya ustadz ini. Sebetulnya jiwanya jiwa ammarah bisu. Gitu. Makanya
Ini dunia ini penuh sandiwara, gitu. Nah, kelihatannya orang alim, orang santun, gitu. Ya kan? Padahal bandit itu hanya Allah yang tahu itu. Nah, jadi kualitasnya itu dari aspek spiritualitas ada yang mutmainnah, ada yang ammarah bisu yang membawa kepada kemungkaran. Jiwanya itu selalu menggiring dia kepada kemungkaran. Ada yang al-lawwamah. Al-lawwamah itu yang menyesali perbuatan dosa, menyesali berbuat salah, habis itu buat lagi, nyesal lagi, buat lagi dan seterusnya. Nah, itu ketika dipanggil maunya pada saat kita mutmainnah, ya. Jadi nanti kita belajar juga ruh itu nanti terhubung dengan kehendak. Ada hubungannya sama kehendak, panjang. Ada hubungannya sama kehendak. Jadi Allah berikan kita akal, hati, dan jiwa. Nah, gitu ya. Ya Pak? Baik, ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Sehat-sehat buat semua. Ya, semoga Allah ridho kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. 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 Allah.